Pelajaran yang pertama, masjid. Apa pelajaran yang kedua? Pelajaran yang kedua dari Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Tuh, pas ke depan. Apa yang ada di depan sana? Rumah besar. Itu namanya rumah besar. Di sebelah kiri namanya rumah putih. Di belakang sana namanya rumah kuning. Ketiga rumah itu rumah yang luar biasa. Di zaman dulu, rumah sebesar ini yang bisa membangunnya hanya sultan-sultan dan raja-raja. Apa artinya? Tuan Syekh Abdurrahman seorang mursyid tarekat Syattariyah, sufi ahli tasawuf, tapi dia hidup kaya raya, banyak harta. Ini banyak orang sekarang jadi ustadz, jadi guru, gaya mau mati. Itu bukan ajaran Islam. Kau kenapa tak membangun rumah besar? Kenapa tak punya harta berlimpah? Nabi Muhammad mengajarkan kita miskin. Muhammad yang mana? Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Cari bukunya, ensiklopedia Sirah Nabawiyah, penulisnya Dr. Syafi'i Antonio. Berapa maharnya? Sampai mati kalian tak berbini. Bapak Ibu, tolong jangan kalian mahal-mahalkan mahar. Jangan sampai nanti mereka unjuk rasa buat balihu sebesar ini. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Tuh saksi, 1 abad lamanya rumah itu tetap menjadi saksi sampai sekarang bahwa orang Islam tidak boleh meninggalkan dunia. Tapi jangan hanyut karena dunia. Doa kita yang pertama minta akhirat apa minta dunia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut, fid dunyanya hasanah wa fil akhiratinya hasanah. Mana buktinya fil dunya hasanah? Tuh rumahnya besar. Mana bukti fil akhirati hasanah? Nih masjidnya besar. Kita STJ, status tak jelas. Dunia remang-remang, akhirat gelap gulita. Makanya ada orang yang menulis sejarah hidupnya ditulis pakai tinta, pakai pena di atas kertas. Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut menulis sejarah hidupnya bukan pakai tinta, tapi pakai bukti nyata, real di depan mata. Anak cucu, para kerabat, sahabat handai tolan, murid-murid datang ke Silau, ambil pelajaran. Masjidnya besar, rumahnya besar, kenikmatan dunia dapat, akhirat sudah dijamin punya istana dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa mengikut jejak ini insyaallah. Makanya kalau ada tanah, tanam sawit, tanam karet, tanam gotah, untuk supaya kita jangan menjadi peminta-minta. Betul? Itu turun arah kiri namanya Tukat Manda. Tukat Manda kiri ada pohon karet. Sekarang saya baru tahu nama karet. Dulu namanya rambung. Rambung karet. Siapa punya? Tuan Syekh. Tuan Syekh punya kebun karet. Di belakang rumah besar ada kolam ikan. Tuan Syekh punya kolam ikan. Tuan Syekh punya kebun karet. Artinya apa? Anta da'a warasataka aghnia, kau jadikan ahli warismu kaya raya. Mau makan ada ikan, mau duit tinggal potong karet, jual karet dapat duit. Khairun, lebih mulia daripada meminta-minta. Orang yang di akhirat meminta-minta, maka menghadap Allah dalam keadaan daging wajahnya berguguran karena tak ada kehormatan diri. Sekarang anak-anak muda siap menggali kolam ikan? Di belakang sudah ada kolam ikan. Siapa yang menggali? Beko. Saudara yang dimuliakan Allah, anak-anak muda siap tanam sawit? Ustaz Somad, itu sawit itu hijau. Punya siapa? Entah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih mulia dari tangan di bawah. Makanya Syekh Abdurrahman, Syekh Tuan Silau, Syekh
Tuan Syekh Silau Laut tidak mau jadi mufti kerajaan. Karena kalau jadi mufti kerajaan, ditunjuk kiri, tunjuk kanan sultan penguasa. Ambo sultan, kata Syekh Abdul Rahman. Aku yang berkuasa itu. Tidak meminta-minta kepada manusia, meminta hanya kepada Allah. Itu yang diajarkannya kepada murid-muridnya, kepada anak cucunya. Jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada hamba, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan itu dari mana dapat dia? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Sudah berapa yang saya jelaskan? Dua. Pertama, masjid. Yang kedua, rumah. Orang Islam harus punya rumah tempat bernaung. Ketika hujan turun ada yang melindungi. Ketika panas terik tidak kepanasan. Tempat bernaung ini, maka berdatanganlah orang dari segala macam penjuru ke Silau Laut di zaman keemasannya. Masuk poin yang ketiga. Apa dia? Jangan katakan karena dia orang Melayu lalu kemudian isi silau ini Melayu saja. Tukat mandah kiri, tukat mandah kanan, isinya Jawa. Ada orang Jawa sekarang? Pripun kabare? Api? Itu yang bilang api itu entah iya entah tidak Jawa. Api, masuklah ke tukat mandah kiri, Jawa, Jawa. Tukat mandah kanan, Jawa, Jawa. Ada di silau ini orang Batak? Barisan Batak, barisan Batak. Sida Butar, Raja Guguk, Senam Bela, ada di situ semua. Artinya apa? Jangan ajari orang Silau Laut, Silau Lama tentang pluralitas hidup bertetangga, berbeda suku dan agama. Karena kami sudah dibiasakan menghormati perbedaan di negeri ini. Bahwa pernah terjadi clash, biasa. Bak kata pepatah orang Melayu, sedang telur ayam disangka lagi tersentuh, apalah lagi hati manusia. Tapi sepanjang umur saya 42 tahun saya hidup, terbuka umur 42, tak pernah saya lewat memutar ke Pekan Minggu. Kenapa putar Pekan Minggu? Tak berani lewat barisan karena terjadi perang. Seumur saya tak pernah terjadi. Apa maknanya? Silau mengajarkan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini pelajaran. Kalau mau belajar tentang pluralitas, kalau mau belajar tentang menghormati orang lain, datang ke Silau Laut. Betul? Bangga kita melihat iklan-iklan di YouTube sekarang. Silau Laut mendunia katanya. Sebetulnya kurang lengkap. Silau Laut mendunia dan mengakhirat. Karena selamat di dunia belum tentu jaya di akhirat. Tapi anak-anak muda memang harus begitu. Silau Laut mendunia kata dia. Akhirat sudah di depan mata. Karena kalau cerita akhirat pada anak muda nanti hilang semangatnya. Gimana anak muda? Siap kita membangun rumah besar? Tak usah Pak Ustaz, mau mati aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang di Silau Laut ini kalau datang orang luar, orang asing, bukan Melayu, bukan Islam, pancung kepalanya, campakkan kepalanya di kanal, jadikan kepalanya santapan ikan paus ditambun tulang? Ada? Ada. Di sini kita diajarkan menghormati manusia. Bahkan di silau ini bukan cuma manusia dihormati, bukan cuma manusia dihormati, bahkan binatang-binatang pun dihargai, dihormati. Tak boleh berburu sembarangan, tak boleh membunuh binatang sembarangan. Makanya ada acara buka bondang, tutup bondang, ada acara. Dulu padi-padi tetap subur, tidak ada hama wereng yang datang. Kenapa? Tidak dipakai pestisida untuk membunuh wereng, tapi cukup dengan ratib. Syekh Abdul Rahman Silau Laut mengajarkan ratib. Tahu ratib? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya masih mendengar ratib itu di masjid ini. Orang-orang tua-tua, tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh, tuan-tuan khalifah meratib sampai bergetar. Apakah ratib zikir kuat itu bisa mengusir setan?
Bisa atau tak bisa? Bisa. Dari mana Ustaz tahu ratib zikir mengusir setan? Kalau sudah azan di kumandangan, lari setan tunggang langgang ligah gugah. Allahu Akbar. Oh, lari setan semua. Itulah mengapa zikir itu kuat. Ini banyak orang sekarang zikir pulang. Kata setan, kau serius apa tidak? Kau serius, aku cabut dia. Kalau cuma ecek-ecek bertahan aja di sini. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Berzikir itu bergoncang dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Pestisida tak dipakai, padi tetap menguning. Kemana pergi hama wereng? Diusir dengan zikir memohon ampun kepada Allah. Allah menghilangkan hama-hama. Ini yang ngomong kan karena Ustadz Somad kampungnya sendiri apologi membela diri. Bukan. Yang ngomong gini adalah seorang ketua Persatuan Tani Indonesia Sumatera Utara. Berjumpa dengan saya, Ustadz Somad, sekarang alam kita ini sudah rusak. Ikan dibunuh pakai setrum. Dulu ikan itu yang mati ikan tua saja dipancing. Sekarang pakai setrum dikontak. Cucu cicit ikan mati kontak. Habis. Banyak ikan-ikan hamil prematur keguguran karena kontak. Dulu ikan sepat siam itu buat serak-serak, telur ikan. Saya masih ingat waktu kecil makan telur ikan luar biasa. Saking banyaknya telur ikan itu dimakan, kentut pun telur ikan. Kemana ikan-ikan itu hilang? Akibat ulah tangan manusia. Padi tumbuh subur menghijau, bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sekarang disemprot dengan pestisida, rusak alam. Akhirnya padi yang kena pestisida ini dibawa ke kilang padi, tapi racunnya sudah masuk ke padi, masuk rice cooker, disuap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yang dimakan ternyata nasi campur pestisida. Nasinya jadi kotoran, pestisidanya menjadi penyakit cancer. Apa itu cancer? C-A-N-C-E-R. Kata orang barat cancer. Orang kita payah bilang cancer. Apa dia? Kanker. Kanker kulit, kanker tulang, kanker usus. Gara-gara apa? Racun-racun yang ada. Dulu bersih. Kenapa? Karena ulama meminta kepada Allah, lari semua. Oleh sebab itu maka bukan orang Batak yang damai di Silau Laut, bukan orang Jawa saja yang damai di Silau Laut, tapi hama-hama, binatang-binatang pun dia diusir, dihalau, bukan dibunuh, disakiti dan dihabisi. Makanya jangan pernah takut datang ke Silau Laut. Insya Allah datang selamat, pulang dalam keamanan, damai dan tentram. Insya Allah. Amin. Orang Silau Laut tidak pernah mencari musuh, tapi kalau berjumpa pantang untuk lari. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Betul?